Kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak Kalimantan Tengah. Dalam bahasa Dayak sendiri, Kayau memang berarti musuh. Dengan kata lain, Ngayau berarti berburu kepala musuh. Makna dari ngayau mempunyai arti turun berperang dalam rangka mempertahankan status kekuasaan. Misalnya, mempertahankan atau memperluas daerah kekuasaan yang dibuktikan banyaknya kepala musuh. Semakin banyak kepala musuh yang diperoleh, semakin kuat atau perkaya orang yang bersangkutan. Ngayau juga merupakan lambang kekuasaan dan status kedudukan orang Dayak. Di samping itu, Ngayau dahulu diposisikan sebagai pemenuhan mas kawin seorang pria bila pengantin wanitanya mensyaratkan adanya kepala seperti dalam cerita legenda Nedara Hitam dan Rian Sinir. Para prajurit suku Dayak zaman dulu punya kesaktian luar biasa. Mereka berperang tanpa wujud fisiknya, hanya menyisakan kelebatan mandau. Pedang mandau yang asli terbuat dari batu besi yang ditempa menjadi sebilah pedang tajam. Pedang ini berwarna gelap dan dihiasi gagan dari tulang hewan. Ketajaman dan kekuatan mandau batu besi tidak perlu diragukan. Senjata itu penting dalam ritual Kayau. Catatan lain, mandau yang sudah dipakai menumpahkan darah manusia berbeda dari mandau biasa yang ditemukan di pasar. Pasalnya, warga Dayak punya kebiasaan melubangi gagang pedangnya setiap kali usai memegang kepala musuh. Perburuan kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka. Jika ada orang asing yang memasuki hutan kekuasaan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di musuh dalam diri musuh. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada kemampuan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia hasil kayauan. Tak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala, hanya suku tertentu saja, seperti suku Dayak Ngaju, Kenyah, dan Iban. Tradisi ngayau bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah dilakukan untuk kepentingan upacara tiwa. Ritual tiwa sangat sakral dan penting dalam mengantar jiwa seseorang ke tingkat kehidupan selanjutnya. Masyarakat Dayak Ngaju percaya apabila mereka belum melakukan prosesi tiwa bagi keluarganya, arwah orang yang meninggal akan tetap berada di dunia dan tidak dapat menuju ke tempat asal. Itu sebabnya bagi masyarakat Dayak Ngaju, mengadakan ritual tiwah wajib hukumnya, terutama apabila almarhum masih menganut kepercayaan keharingan. Mereka yang melakukan ritual ini biasanya mengincar lelaki adat yang kuat berkelahi. Konon semakin kuat buruannya, ritual tiwah akan berlangsung dengan lancar. Sedangkan untuk suku Dayak Kenyah, tradisi mengayau berkaitan dengan tradisi mamat. Para prajurit yang telah kembali dari perburuan dan kalahkan musuhnya disambut dengan tradisi mamat Bali Akang yang amat keramat. Dengan iringan alat musik tradisional seperti sampe, gambangan kayu, para perempuan suku Dayak Kenyah menyambut para pahlawan itu dengan tarian penyambutan. Datun Julut. Apabila kepala pimpinannya berhasil mereka penggal, maka prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai pelengkap ritual-ritual adat sebagaimana yang dilakukan suku Dayak Kenyah, Iban, dan Ngaju. Kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Suku Dayak di Kalimantan yang tidak menerapkan tradisi ngayau seperti halnya suku Dayak Mayan dan suku Dayak Meratus. Dalam adat mereka tidak ada istilah ngayau, namun berdasarkan cerita para tetuha adat mereka ketika terjadi perang waktu dulu, para kesatria-kesatria Dayak Mayan dan Dayak Meratus pada saat berperang kepala pimpinan musuh yang dijadikan target sasaran mereka. Sedangkan untuk suku Dayak Iban, tradisi berburu kepala disebut gawai. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan pesta besar-besaran dengan minum-minuman dan bersenang-senang. Meskipun suku Dayak Meratus dan Mayan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala bagian paling atas atau tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Pada Februari 2001, terjadi kerusuhan etnis di Sampit, Kalimantan Tengah yang melibatkan dua suku beda pulau. Massa berang dari suku Dayak bentrok dengan pendatang Madura di Sampit, golongan yang dipandang menguasai sumber daya ekonomi dan hidup eksklusif.
Sebab pokok pertikaian simpang siur, tapi yang pasti kerusuhan tersebut menunjukkan suku Dayak tergolong petarung tak kenal takut. Tandanya kentara. Di puncak kemurkaan mereka, tradisi kayau atau penggal kepala bagian dari sejarah kelam suku Dayak seakan lahir kembali. Hasilnya, ratusan korban tanpa kepala berjatuhan, tak peduli usia atau jenis kelamin. Para pelaku pemenggalan seperti kesultanan. Ribuan pendatang Madura di Kalimantan Tengah tak henti diburu sepanjang tahun. Situasi diperburuk dengan kecakapan khas suku Dayak. Konon, mereka bisa mengenali aroma tubuh orang Madura yang disebut-sebut mirip bau sapi. Meski demikian, tradisi mengerikan dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Di tahun 1874, Damang Batu, kepala suku Dayak Kahayan, berhasil mengumpulkan sub-sub suku Dayak untuk mengadakan musyawarah bernama Tumbang Anoy. Pada perjanjian tersebut, semua suku Dayak sepakat untuk mengakhiri tradisi ngayau karena dianggap menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Guys, ada bukti perdamaian suku Dayak dan Madura loh di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Buktinya berupa tugu. Tugu ini menjadi simbol perdamaian setelah konflik antar suku Dayak dan Madura tahun 2001 lalu. Bentuk melengkung berwarna merah ini menyerupai balanga, salah satu jenis guci sakral bagi masyarakat Dayak, yang berarti kebersamaan dan gotong royong, karena balanga merupakan tempat menyimpan berbagai jenis benda. Di sekitar balanga terdapat talawang atau talabang, perisai khas suku Dayak yang bermakna kesanggupan untuk mempertahankan diri, juga tombak dan sipet yang merupakan alat perang. Ketiga simbol senjata ini jadi semangat dalam melawan ketidakadilan, upaya pemecah belah persatuan, paham radikal, dan lain-lain. Oh iya, di dalam bundaran balanga juga terdapat tugu kayu dengan ukiran indah tentang kelestarian alam loh. Semoga tugu ini menjadi pengingat untuk tetap damai dan aman seperti sekarang ini ya, tanpa ada konflik antar etnis atau agama.